Lah nek para nabi para wali enggak punya cara sing gak gentle itu, enggak akan melakukan cara sing gak gentleman itu enggak ada di kamus para nabi para wali. Dan ketika musuh itu benar-benar walaupun pura-pura gak teko ati, pokoknya dudono wis menyerah ya segera ya gak kira dianu. Lho pandangan umum kesatria. Ya ini justru malah melengkapi kamalat ilahi sebagaimana pernah dijelaskan guru. Tidak semua orang yang meninggal kena tsunami itu orang baik, juga tidak semuanya buruk. Sebagaimana orang mati kena corona ini tidak semuanya baik, juga tidak semuanya buruk. Memang begitu. Nah ini min kamalatil ilahi. Iya itu justru menunjukkan sirul kamalil ilahi fil madzahir an-nuraniyah wa dzulmaniyah. Selalu 4 kelompok, loro elek, loro apik. Elek nemen terus elek iki apike nemen apik selalu ngono. Ya guru, saya memahami ini dari perspektif lahiriah. Jadi kalau tadi yang dibahas tentang ilmu-ilmu kewalian, saya justru memandangnya dari sisi ilmu pengetahuan alam yang bisa dirasakan oleh kaum awam. Maksud saya, kesempurnaan ketuhanan itu dimunculkan pada waktunya, intinya seperti itu. Betul. Contohnya pengetahuan tentang teori geosentris. Pada zaman dahulu para ahli kitab seolah-olah mengklaim bahwa mereka yang benar, bahwa matahari berputar mengelilingi bumi, dan pada waktu itu seperti Galileo pernah hampir dieksekusi gara-gara menyatakan bahwa bumi itu berputar mengelilingi matahari. Nah, ternyata para ahli agama pada waktu itu banyak yang terpeleset dan seolah-olah mereka yang benar, menganggap bahwa dirinya benar. Salah satunya itu. Dan ternyata para ahli Islam pada waktu itu menjembatani, dan akhirnya teori bahwa bumi mengelilingi matahari itu bisa diterima di kalangan umum. Dan teori-teori selanjutnya berjalan menurut pengetahuan yang demikian itu. Dan pada waktu Napoleon Bonaparte yang tadinya non-muslim, karena melihat kecerdasan orang Islam dan keleluasaan Islam dalam berpikir dan tidak menentang kodrat alam, akhirnya di akhir hayatnya Napoleon Bonaparte juga masuk Islam. Yeah. Nah, ini kalau menurut pandangan saya juga termasuk rahasia kesempurnaan ketuhanan. Iya, di situ pada pribadi insan kamil itu. Karena ahlul wirathah nabawiyah, hum ahlul istiqamah. Ahlul istiqamah itu hum yaqumuna maqam barzakhi atau hum yaqumuna maqam al-i'tidal fi barzakhiyatin nuraniyah wa dhulmaniyah. Menduduk ruhaninya duduk di posisi penyeimbang yang sempurna antara nuraniyah dhulmaniyah itu. Maka ketika ini skala besar alam, dzulmaniyahnya luwe kuat. Misalnya iki dzulmaniyah kiri, nuraniyah kanan. Ngene ngono. Nah, wali-wali ahlu warasa yo nganan. Nyimbangno. Engko kengananen ngene, kantepen ngene. Yo ngene. Nang dzulmaniyah, tapi tujuane menyeimbangkan. Ngene. Nah, ketika benar-benar seimbang, ya benar-benar duduk tengah-tengah. Ini ku konsentrasi nang kono iku terus. Berarti dalam hal ini Gus Dur itu termasuk salah satu di antaranya ya? Iya, memang jelas karena itu. Ketika dominasi Islam yang seolah-olah Islam garis keras itu menguat, beliau
menyeimbangkan dengan sekuat tenaga sendirian seolah-olah seperti Kok terus Islam sing garis apa? Garis lembek wakean ya keras kok. Nyeimbangno. Kok terus katut akeh sing keras ngono. Ya lembek. Pokoknya penyeimbang. Karena posisinya itu di situ mereka, ahlul wirasah itu. Makom iktidal. Iktidal niku jejegno. Fi barzakhiyyah nuraniyah wa dhulmaniyah. Fi barzakhiyyati tamkin wa talwin. Istilah lain. Fi barzakhiyatil nuraniyah itu tamkin, dzulmaniyah talwin. Fi barzakhiyatil dunyawiyah wal ukhrawiyah. Lanjutnya Bi. Berarti surah atau fenomena wali yang seperti itu penampakannya bermacam-macam. Bukan surah yang dimaksud, kalau fenomena itu madhar. Iya, madharnya itu bermacam-macam. Misalkan bisa jadi wali itu dia sebagai seorang fisikawan, bisa ahli kimia. Apa saja. Tidak harus pinter kitab, tidak. Apa saja. Yang pasti, yang kesamaannya itu di hikmah rabbaniyah wa ma'arif ilahiyah. Di bidang apapun wali itu penguasaannya pasti melalui bidang yang dikuasai itu menerangkan ketuhanan, menunjukkan hikmah-hikmah rabbaniyah, itu pasti. Kayak ono wawu fi waqtim ma terus wayubtinu fi ghairi. Ada wayubtinu fi madharim ma wa azhara fi ghairi. Sing enak maneh wa hadza atau wa hadhihi li hikmatin rabbaniyah wa ma'arif ilahiyah. Dengan mengingat paragraf ini, sedangkan masa Islam itu mulai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ahli wirasah itu bisa dari keyakinan agama saja, apa saja gitu ya, Pak? Loh enggak. Ya pasti yang agama Islam. Karena Islam kan setelah Nabi Muhammad. Kata siapa? Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim dalam perspektif pengetahuan itu kan bukan Islam. Oh, Islam yang pertama menyebut dan menggunakan bukan ya Nabi Ibrahim itu sudah Islam. Berarti kalau saya kan mandangnya ini dari orang ahli wirasah itu adalah orang yang ahli iman, yang beriman kepada Allah. Iya. Kalau Abi mengatakan tadi agama tauhid. Iya. Jadi kalau dalam yang sepengetahuan saya, siapapun yang dia ahli agama tauhid bisa mencapai wirasah. Apa bisa seperti itu? Kalau setelah kenabian Nabi terakhir tidak akan bisa kalau tidak berislam. Kalau sebelum Nabi iman bisa beriman, tapi untuk mencapai ahlul wirasah nggak cukup iman saja, harus sempurna iman dan Islamnya. Harus sempurna dulu, baru kemudian berihsan. Kalau belum sempurna, belum min jumlati ahlil wirasah. Setelah Nabi harus, ya bahkan semenjak Nabi Ibrahim, harus beriman dan berislam. Nggak cukup beriman saja. Begini loh, tahaqqaq imanak. Nyatakan itu nyoto welo-welo didelok kok ndi bunder langit bumi itu kok ndi kanan kiri nyoto iman rukune 6 iku rukun gede-gede. Iman billah itu menyatakannya dengan tauhid, tajrid, tafrid. Iki durung nyoto iman billahi, iman nang Gusti Allah, nek durung tauhid, tajrid, tafrid.
Saiki terus amantu billahi wa malaikatihi. Iman nang para malaikat. Durung tahqiq iman nang malaikat. Nek durung mahwur rusum al-basyariyah. Sifat kamanungsan umum kudu dibusa. Nek poso Ramadan gak ngene. Alah ya gak iman nang malaikat. Poso wajib gak. Gak mahwur rusum al-basyariyah. Durung nyoto imane nang malaikat. Nek gak poso Ramadan iki. Durung nyoto billahi wa malaikat wa kutubihi. Durung nyoto imane nang kitab nek durung al-ilmu billah wa fahmi haqaiqihi. Nek durung nguasai kalamullah hadisur rasul ijma' qiyas. Iku iman nang kutubihi, kitab-kitab samawi, kitab langit. Durung nyoto imane nang warusulihi nek durung bisuhbati syaikhil murabbi wattiba'i sunnah. Nek durung bermursyid, gak cukup bermursyid, mari bermursyid terus suhbah. Rontang-rontung sak sarung ambek guru mursyid. Plus ittiba'us sunnah. Durung nyoto imane nang yaumil akhir. Bi ikhlasil amal lima ba'dal maut. Amal soleh iku kayak durung nyoto iman nang yaumil akhir nek gak sregep lompok-lompok sangune mati. Wabil qadri khairihi wa syarri minallah tahqiqe bil istislam lil qadri fi jami'il ahwal bis sabri wa syukri wa ridha. Kudu tahqiqul iman wal Islam itu syarat menjadi kelayakan ahlul wirathah an-nabawiyah. Ya Guru, di sini yang saya pahami apa bisa diterima sebagaimana seperti ini. Fa'alul wirathah an-nabawiyah ini karena ini menjelaskan tentang ahlul wirathah yang ini tentu sangat pelik, yang apalagi sebagai ruhul awalim baik dunia maupun ukhrawiyah, maka di sini pengertian dari kesempurnaannya Allah itu kadang menampakkan, kadang menyembunyikan di kondisi tertentu. Maka hikmah robbaniyah wa ma'arif ilahiyah ini kami fahami ketika bermakna hikmah robbaniyah ini, keadaan ahlul wirathah hanya diketahui oleh yang terdidik dunia kemursyidhan dalam arti guru dan murid, seperti tarbiyatul wali lah katakanlah gitu. Sedangkan selain itu karena ada masa nanti ada kondisi tertentu zamanul riwayah ataupun qarnud dolalah, ini ada ma'arif ilahiyah. Kondisi ahlul wirathah ini hanya bisa diketahui oleh ahlul ma'rifat. Iya. Jadi yang awam nggak masuk di sini. Iya. Ini tinggi ya.